Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawo Yantu Wiswantah. Mogi pikainan sani beci memargi antah ring sejeroning manah. Umat sedharma sinareng sami atas asum kertewara nugraha ide Sang Hyang Widiwasa tinggal sani becik puniki yang akan memberikan sebuah pesan dharma yang berjudul bagaimana upaya kita untuk memerangi judi online yang begitu marak terjadi pada kesempatan ini. Umat sedharma sinareng sami, dalam ajaran agama Hindu, judi adalah bagian dari pancama, di mana pancama adalah 5 macam atau 5 hal yang dapat menyebabkan hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widiwasa semakin menjauh. Adapun bagian dari pancama yang pertama yaitu memotoh, kemudian memunyah, kemudian madah, kemudian memaling, dan yang kelima adalah madok. Judi masuk dalam tingkatan memotoh, sehingga sangat penting bagi kita generasi-generasi muda untuk paham bagaimana cara kita agar kita terjauh dari tindakan-tindakan judi yang nantinya dapat merusak moralitas kita. Umat sedharma sinareng sami, sebelum kita masuk ke topik judi lebih mendalam, mari kita pahami esensi yang terkandung dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 79, di mana dalam sloka tersebut sebuah esensi bagaimana kita mampu memanage pikiran kita, karena awal mula dari apapun tindakan kita berasal bagaimana kita mengkondisikan pikiran kita. Dari pikiran akan timbul sebuah tindakan, dan dari tindakan akan timbul bagaimana cara kita berkata. Oleh karena itu, pemahaman akan Trikaya Parisuddha sangat penting dalam konteks ini. Judi online memberikan bahaya yang sangat luar biasa. Yang pertama, akan menimbulkan kecanduan. Bagaimana generasi-generasi muda kita ketika mulai kecanduan dengan judi online? Tentu saja akan memberikan dampak spiritual dan psikologisnya. Yang pertama, hubungan dengan orang tua atau dengan sanak familinya akan semakin renggang, karena mereka sudah tidak mampu untuk memanage pikirannya. Begitu besarnya dampak judi online, selain merusak pikiran, selain merusak mentalitas kita, selain merusak kemampuan kita sehingga kita kecanduan dan ketergantungan, juga merusak finansial kita. Salah satu contoh kasus yang terjadi bagaimana ketika seorang istri yang dia tidak bisa menahan amarahnya, di mana amarah masuk ke dalam salah satu ajaran dalam agama Hindu yaitu sadripu. Ketika kroda menguasai sang diri, maka pikiran yang jernih tidak akan ada dalam sang diri, hingga timbullah sebuah tindakan yang di luar nalar kita, sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa bagaimana kita harus menciptakan harmonisasi antara pasangan. Karena ibaratnya dalam ajaran agama Hindu, sakralnya nilai perkawinan tidak hanya bisa kita pertanggungjawabkan secara skala dan niskala. Komunikasi dua arah adalah sangat penting untuk membina sebuah hubungan. Hubungan yang langgeng berasal dari tingkat kejujuran antara kedua belah pihak. Polemik, kejadian, bagaimana tingkat kita melihat fenomena yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa, hendaknya kita maknai di zaman sekarang. Bagaimana leluhur kita, tetua kita terdahulu memberikan asumsi pembelajaran lewat kitab-kitab suci. Mari kita maknai makna-makna yang terkandung dalam hal tersebut. Salah satu contoh bagaimana kita memaknai isi dari kitab Sarasamuscaya Sloka 2 yang dijelaskan hanya terlahir sebagai manusia yang akan mampu untuk membedakan mana perbuatan yang jahat dan mana perbuatan yang baik.
Judi adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan ajaran catur purusa arte. Mengapa demikian? Karena dalam catur purusa arte dijabarkan, salah satu ajarannya adalah ajaran tentang arta. Bagaimana kita memperoleh arta di jalan dharma, di jalan kebenaran. Tentu realita di zaman sekarang sangat sulit, karena terkadang kita dihimpit oleh masalah ekonomi, kita dihimpit oleh keadaan. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana pemahaman kita akan hakikat sang diri. Keberhasilan setiap orang dalam memanage pikirannya adalah kemampuan bagi setiap orang untuk mampu memerangi ego yang ada dalam dirinya. Sebuah kebiasaan berasal dari sebuah tindakan yang kita lakukan dari hal terkecil. Bagaimana kita memandang uang itu sendiri. Dalam artian ketika kita mampu untuk memandang uang sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhan kita, bukan sebagai tujuan hidup kita, maka kita akan mampu memanage uang yang kita miliki. Karena pada hakikatnya segala kerja yang kita lakukan untuk hasil yang akan kita peroleh tidak bisa tanpa berproses. Terkadang asumsi orang yang senang berjudi adalah karena dia tidak bisa memaknai pikirannya, memanage pikirannya, sehingga dia ingin mendapatkan hasil dengan cepat tanpa berproses. Padahal kita sadar bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Ketika kita memandang uang sebagai tujuan hidup kita, maka akan mulai terjadi degradasi moral. Moral kita mulai diambang kehancuran. Sebaiknya, alangkah mulianya kita memandang uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan sebagai tujuan hidup kita. Karena sejatinya tujuan hidup kita adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Umat sedharma sinarsa. Ketika manusia paham akan realita uang, maka akan timbul kemampuan untuk bersyukur. Sehingga dari kemampuan untuk bersyukur, sifat ketamakan akan mulai dapat diminimalisir. Dari mana munculnya sifat tamak? Dari ketidakmampuan kita untuk mengekang satripu dan sabda timira kita. Jadi, agama Hindu, ajaran-ajaran yang ada di dalamnya menyangkut semua realitas yang ada. Tuntunan-tuntunan yang diberikan adalah menjaga kita agar mampu berada di jalan kebenaran. Bagaimana cara kita untuk memerangi judi online? Perlu ada keterlibatan dari segala pihak. Karena menjadi sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, kalau tidak terjadi sinergitas antara pihak-pihak yang berwajib dan juga bagaimana kita selalu gencar memberikan edukasi sehingga timbul pemahaman akan hakikat-hakikat yang tidak bisa, atau timbul pemahaman dari bagaimana akibat-akibat yang akan kita peroleh jika kita melaksanakan judi. Pemahaman secara skala dan pemahaman secara niskala sangat penting diberikan kepada generasi muda kita. Karena generasi muda kita itu adalah pionir-pionir bangsa yang nantinya akan membangun sebuah peradaban yang adiluhur. Cara memerangi judi online adalah dengan meningkatkan kejujuran kita, integritas kita. Bagaimana kita bertanggung jawab akan segala keadaan kita, dan bagaimana kita profesional ketika kita dalam sebuah ajakan-ajakan yang kita paham kita diajak ke hal yang bersifat negatif. Disinilah kemampuan sang diri kita untuk mampu mengakses Triguna, Satwam Rajas Tamas. Demikian pesan Dharma terkait judi online, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om Suksemo.